وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian rutin kita pada pagi hari ini. Semoga pagi yang diberkahi oleh Allah ini kita awali dengan kebaikan, kita awali dengan amal saleh, kita awali dengan ketaatan, sebagaimana anjuran dari Nabi SAW, terutama di bulan-bulan haram, untuk senantiasa memperbanyak kebaikan dan amal soleh di dalamnya, serta menjauhi segala bentuk kezaliman, kemaksiatan, serta kemungkaran. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Dzulhijjah ini yang Nabi SAW sebutkan adalah hari yang paling baik dari sekian banyak hari, sebagaimana 10 hari terakhir daripada atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah malam yang paling baik dari sekian malam atau dari 1000 bulan. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW menunjukkan kita khusus di 10 hari atau 9 hari pertama Dzulhijjah ini untuk berpuasa, kemudian memperbanyak mengucapkan takbir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengucapkan takbir ini ulama menyebutkan ada dua, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah takbir yang biasa atau yang bisa kita ucapkan kapanpun saja kita inginkan, tanpa terikat dengan waktu, tanpa terikat dengan tempat ataupun jumlah. Jadi sesempat kita takbir, maka takbirlah, ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah nama Allah, ucapkanlah kalimat takbir atau kalimat tahlil dan tahmid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan di ayat lain dikatakan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari yang ditentukan. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, ayyaman ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui, yang orang maklum sudah, yaitu hari 10 pertama daripada Dzulhijjah. Wa ayyaman ma'dudat, sedangkan hari yang dibatasi, yaitu
ayyam tasyrik, yaitu hari tasyrik. Maka disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu shalih fihim." Jadi tidak ada hari yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang melakukan amal saleh di dalamnya melebihi 10 hari ini, seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Fa'aksiru fihi at-tahlil wa-tahmid wa-takbir. Maka perbanyak di dalamnya itu ucapkan kalimat tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat mulia Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana yakhruja ila suq, keduanya itu keluar menuju pasar. Fayukabbirani, kemudian keduanya bertakbir. Fayukabbirun nas bitakbirihima, maka manusia pun mengikuti takbir sesuai dengan aturan takbir yang dilakukan oleh kedua sahabat mulia ini. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah, takbir mutlak yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini kapanpun bisa kita lakukan, tidak terikat dengan waktu maupun tempat ataupun jumlah takbirnya. Maka bertakbirlah kita di rumah, atau kita bertakbir saat di atas kendaraan, bertakbir kita saat di kantor, bertakbir ketika kita berada di pasar-pasar kita. Bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat mulia Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini adalah takbir yang terikat dengan waktu, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, kemudian dari sahabat Ibnu Abbas dengan lafaz yang berbeda tapi maksudnya hampir sama. Ketika masuk subuh daripada tanggal 9 Dzulhijjah, maka Nabi SAW bertakbir setelah sholatnya. Maka hal ini terus berlangsung sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum asar. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib menyebutkan Nabi SAW bertakbir sampai sebelum asar. Hadis Ibnu Abbas menyebutkan Nabi SAW tidak bertakbir setelah maghrib, artinya setelah asar. Maka ucapkanlah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan daripada disyariatkannya akan kurban itu sendiri. Dia berkurus Allah fi ayyamin ma'lumat, agar kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rentetan amalan-amalan yang harus kita lakukan. Maka dalam keutamaan yang lain, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak amal saleh. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, jadi amalan, ya, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna, tidak ada amal saleh yang dilakukan pada hari tersebut yang lebih mulia insyaallah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam al-ashr, jadi di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Jadi tidak ada tanding lah keutamaannya. Bahkan sahabat bertanya, wala jihad ya Rasulullah, tidak juga melebihi keutamaan daripada jihad ya Rasulullah. Maka Rasul menyebutkan, ya, iya, wala jihad fi sabilillah illa rajulun, kecuali seseorang yang keluar binafsihi wa malihi walam ya'ud min dzalika syai' walam yarji min dzalika syai'. Ya, jadi keutamaan seorang beramal saleh beribadah di 10 hari Dzulhijjah ini melebihi akan keutamaan seorang yang keluar di medan perang dengan jiwa dan hartanya, kecuali seseorang yang tidak bisa kembali
karena dia gugur di medan perang itu sendiri. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di 10 hari awal Dzulhijjah ini, di antaranya adalah bersilaturahim, kemudian memberikan makan bagi orang miskin, muliakan tamu. Apalagi di ujung-ujungnya nanti ada syariat namanya berkurban, yang mana syariat kurban ini adalah bagian daripada syariat 3 nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, ya, walam yudhi, kemudian ia tidak mau berkurban, walam fala yaqrabanna musallana hadza, jangan mereka dekatkan atau mendekat dari tempat kami sholat ini. Artinya sangat penting sekali akan ibadah kurban ini, sehingga Allah sandingkan ibadah kurban ini di dalam firman Allah dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah kalian, kemudian kepada Rabb kalian, kemudian berkurbanlah. Luar biasa, Allah sandingkan amal ini dengan salat. Allah sandingkan amal kurban ini adalah dengan ibadah yang paling tinggi, yaitu ibadah salat. Salatlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian berkurbanlah. Artinya kedua amalan ini adalah amal penting. Kedua amalan ini amal yang khususnya kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu menyebutkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku. Ulama menyebutkan nusuk di sini adalah kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syariat kurban ini merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Islam, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Islam, yang sebelumnya syariat ini diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Maka ini akan menjadi syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sebenarnya Ibrahim alaihissalam ini? Ini kita akan ingin menjelaskan tentang beberapa keistimewaan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana disebutkan oleh banyak sekali mu'arrikh, sejarawan atau sejarah tentang para nabi atau kenabian, disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya. Beliau ini adalah bapaknya para nabi, karena dari beliau alaihissalam ini lahirnya para nabi dari 2 jalur, ya. Lahirnya para nabi dari 2 jalur istri beliau. Yang pertama adalah Sayyidati Sarah, dan yang kedua adalah Sayyidati Hajar. Dari keduanya inilah akan lahir nabi. Jalurnya adalah Nabi Ismail, kemudian yang sebelahnya adalah Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan seterusnya. Maka demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau ini adalah merupakan bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Maka disebutkan oleh Allah, "Maka Ibrahim Yahudiyyan wa Nasraniyyan." Nabi Ibrahim itu adalah bukanlah dari golongan Nasrani maupun dari orang Yahudi. Jadi seluruh nabi itu menganggap Nabi Ibrahim itu adalah merupakan teladannya, panutannya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah dia dari golongan Yahudi maupun Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Tapi Nabi Ibrahim ini adalah orang yang condong kepada tauhid kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah. Maka seluruh nabi ini adalah bertauhid kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam
mentauhidkan Allah. Dia adalah seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah. Maka disebutkan dalam riwayat, ya, al-anbiya'u ikhwatun fil Allah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu adalah saudara dia semata, meskipun ibunya berbeda. Wa dinuhum wahidah, dan agama mereka itu adalah satu, yaitu mentauhidkan Allah. Agama yang mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana Ibrahim adalah musliman, dia orang yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dia ini adalah bukan bagian daripada orang-orang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah dari sejak kecil Allah sudah tanamkan kepada dirinya fitrah, yaitu fitrahnya itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seluruh nabi-nabi ini mengakui di mana bapak mereka yaitu Ibrahim dalam mentauhidkan Allah. Ya. Dia hanif, dia adalah seorang yang muslim. Maka Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam melebihi keistimewaan Nabi-Nabi lainnya. Bahkan keistimewaan Nabi Ibrahim tidak dimiliki oleh Nabi yang lainnya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalilullah, ayat Khalilur Rahman. Beliau disemat pada dirinya atau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan pada diri Ibrahim alaihissalam, yaitu sebuah panggilan atau sebuah nama, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman. Dimana rahmat oleh Allah. Jadi kata Khalil itu kullah di sini adalah merupakan derajat yang paling tinggi daripada kecintaan. Karena saking cintanya Ibrahim alaihissalam kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, hadis dari Jundub bin Abdullah, qala sami'tu Nabi SAW, inni abra'u ila Allah an akuna minkum khalila. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada kalian, ya, agar aku jadikan sebagai kekasih. Fa inna Allah qad ittakhadani khalila. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan aku ini sebagai kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim adalah kekasih. Jadi ada dua nabi atau dua rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekasih. Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kenapa hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus kepada dua nabi ini? Karena mereka ini adalah orang yang mempersembahkan segala sesuatu, mempersembahkan segala apa yang dia miliki benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dari hal dunianya, dari hal akhiratnya ia korbankan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebihi yang lainnya. Ini tanpa menafikan nabi-nabi yang lainnya. Maka di antara contoh apa yang dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam merindukan anak, kelahiran anak berpuluh-puluh tahun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menganugerahkannya anak di usia beliau masih muda atau baru menikah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan dia putra ketika beliau sudah usianya sudah tua, ya, yaitu Ismail alaihissalam. Namun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika dikaruniakan anak, Nabi Ibrahim membesarkan anaknya dalam ketauhidan, dalam akhlak yang baik, dalam muamalah yang baik, dalam ibadah yang benar. Ia besarkan anaknya dalam keyakinan yang sangat luar biasa. Akan tetapi ketika anak ini sudah tumbuh dewasa, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Inilah ujian yang pertama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Namun sebelum itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk apa? Untuk mengantar putranya yang namanya Ismail ini bersama ibunya yaitu Sayyidati Hajar untuk menduduki kota Makkah. Sedangkan Ibrahim alaihissalam itu di negara Babil atau disebut bahasa Arabnya Babilonia. Babilonia itu adalah saat ini ada di Irak. Jauh sekali dari Irak dan Makkah. Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk mengantarkan anak dan istrinya untuk tinggal di Makkah. Maka ujian yang pertama adalah Nabi Ibrahim sangat merindukan anak, sekian puluh tahun ditunggu kehadirannya, sehingga Allah anugerahkan di ujung usianya atau di usia tua, di usia senja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar ia mengantarkan anaknya ke kota Makkah atau berpisah di kota Makkah. Maka Nabi Ibrahim dengan rasa cinta dengan anaknya luar biasa, Allah abadikan ungkapannya atau perkataannya di dalam Al-Quran pada surat Ibrahim ayat 37. Nama surat nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa bunyinya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ini ungkapan Ibrahim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Apa ucapannya? Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Inni askantu min dzurriyyati, aku menitipkan atau aku meninggalkan dzurriyyah. Dzurriyyah artinya keturunan, keturunannya yaitu Ismail. Ya tentunya Ismail dalam beliau disebutkan yang ditinggalkan oleh Ibrahim bersama ibunya yaitu Hajar. Inni askantu min dzurriyyati, aku meninggalkan keturunanku, anak dan istriku di wadin. Wadin itu adalah lembah, sebuah lembah. Ghairi dzi zar'in, di dalamnya itu di lembah tersebut tidak bisa untuk bercocok tanam, tidak ada tumbuhan dari lembah. Kalau lembah di Indonesia ini subur, insyaallah, apalagi sudah turun hujan semalam, ada pohon-pohonan, ada tumbuh-tumbuhan, situlah orang bercocok tanam, tanam sayur, tanam tanaman dan sebagainya yang akan dikonsumsi oleh manusia. Tapi kalau dia makan, jangan terlalu rumput, hewan kayaknya nggak ada hidup di atas itu. Maka kita saksikan kalau di Mekah, tumbuh rumput itu tidak setiap tahun atau tidak sepanjang tahun, hanya rumput tertentu saja. Selainnya kita lihat, tidak ada rumput atau rumput kering. Maka Ibrahim mengatakan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku tinggalkan anak-anakku, istriku, di sebuah lembah, sebuah bukit yang di dalamnya tidak bisa bercocok tanam di dalamnya. 'Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu atau di rumahmu, yaitu di samping Ka'bah, di tanah haram.
Maka kalau kita lihat posisi Masjidil Haram, ya, di belakangnya itu ada Safa dan Marwah, seberangnya itu ada, ya, pas zaman dulu itu ada Jabal Abi Qubais yang saat ini, ya, di samping rumah Abu Jahal, kamar mandi rumah Abu Jahal, ya. Allah hinakan rumahnya, ya, dibuat kamar mandi. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya, Rabbana yuqimus shalah, wahai Allah, ya, liyuqimus shalah, agar apa? Mereka selalu mendirikan salat, ya, agar manusia selalu mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikanlah, ini doa Nabi Ibrahim, maka jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepada Baitullah. Maka ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim mohon kepada Allah agar hati manusia memiliki kecondongan menuju Baitullah, menuju Ka'bah sebagai kiblat umat manusia. Dan semua manusia menginginkan, orang-orang beriman menginginkan untuk senantiasa beribadah di Baitullah, ingin melakukan ibadah baik dalam rangkaian umrah maupun ibadah haji. Condong hatinya ingin melihat Ka'bah, ya. Maka Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah manusia hatinya condong, ya, apa? Kepada Baitullah untuk mendirikan sholat di dalamnya, ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Jadi di Makkah tidak ada tanaman pertanian anggur, pertanian buah-buahan, pertanian padi, jagung. Tapi masya Allah, di sana setiap kita berkunjung, Allah memberikan jaminan pasti buah-buahan yang kita makan itu banyak di sana, luar biasa, ya. Maka hal itu pula disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, dan jadikanlah negeri ini negeri aman dan berikan rezeki, ya, bagi orang-orang yang beriman yang ada di dalamnya. Ikhwan dirahmati oleh Allah, ini ujian pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, berpisah dengan anaknya yang dirindukannya, yang dicintainya, ya, ditinggal di Makkah Al-Mukarramah, tempat yang bersama, tempat lembah tak ada, ya, tanah di dalamnya untuk bercocok tanam. Yang kedua, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, ya, yang kedua adalah menyembelih anaknya. Luar biasa sabarnya Ibrahim, ya. Harus pisah dengan anak-anak dan istrinya dalam jangka waktu yang lama, berpisah dengan anak dan istrinya, padahal anaknya tersebut dirindukan akan kehadirannya. Baru setelah itu, ketika anak ini beranjak dewasa, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail Junior ini sudah beranjak dewasa, tanggung jawab itu bisa dipikul olehnya, bisa diandalkanlah. Maka Ibrahim mengatakan, justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membunuhnya. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fabasyarnahu bigulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Dia sampaikan kepada anaknya, wahai anakku, aku telah bermimpi bahwasanya Tuhanku memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Kira-kira apa pendapat? Nah, ini bijaknya seorang ayah, segala sesuatu itu dimusyawarahkan atau berbicara dengan siapa saja yang ada di dalam rumahnya. Nah, ini bagusnya Ibrahim alaihissalam, luar biasa, ya.
Segala sesuatu yang akan dalam urusan besar, urusan kecil saja, Ibrahim berbicara dengan anaknya. Apalagi ini urusan perintah Allah. Yang perintah Allah ini adalah akan menyebabkan hilang nyawa orang. Ya, dia itu disembelih. Maka Ibrahim ya, menyampaikan hal ini kepada anaknya. Wahai Ismail, aku melihat, aku bermimpi, Tuhanku memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Kira-kira apa pendapatmu? Luar biasa. Maka di dalam ayat Ismail pun menjawab akan ucapan yang dikemukakan oleh ayahnya. Yang saat itu Ibrahim itu luar biasa, merasa berat, ya, merasa berat. Karena apa? Ismail ini anak yang diidam-idamkan, yang telah dididik. Ya. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala justru Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Maka Ibrahim alaihissalam, karena dia ini adalah gulamul halim, orang yang sabar. Kalau dalam ayat lain yang disebutkan gulamin alim, ya, tapi ini ditujukan kepada saudaranya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ismail alaihissalam mengatakan, ya abadi, wahai bapakku. Ini kalau bahasa Arab, ya abadi ini adalah bahasa yang paling lembut, bahasa yang paling santun, wahai bapakku. Atau mungkin yang paling berbahasa kita, wahai ayahku. Atau mungkin wahai Allahku. Atau yang paling baiklah, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Ismail mengatakan, lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Karena Ismail mengetahui bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Kalau itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah wahai ayah. Ini Ismail luar biasa. Ibrahim berat untuk melepaskan anaknya, namun karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya menerima. Maka Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, sesungguhnya engkau akan mendapatku dalam keadaan sabar. Ya, Ibrahim rela melepaskan anaknya, Ismail juga, karena Allah Subhanahu wa taala rela mengorbankan nyawanya. Maka tidak heran nanti Ibrahim alaihissalam ini disebut Khalilullah. Ya, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Jangankan harta benda yang dia miliki, jiwa bahkan anaknya sendiri, kalau hal itu adalah merupakan perintah Allah, ia siap mengorbankannya. Ia siap melepasnya karena Allah, karena ia sudah semangat. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau untuk Allah, apapun saja dikorbankan. Salatnya untuk Allah, kurbannya untuk Allah, hidupnya untuk Allah, bahkan matinya dipersembahkan untuk Allah, jika itu adalah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala penciptaan dari dunia ini dilepaskan oleh Ibrahim. Maka tidak heran Ibrahim alaihissalam dijuluki atau diberikan nama atau ya disematkan kepadanya sebagai Khalilur Rahman. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begitu pula Ibrahim alaihissalam, beliau ini adalah ya ujian yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah ya beliau bermusuhan dengan bapaknya. Ya, kenapa bermusuhan? Karena dari segi keyakinan dan akidahnya berbeda dengan bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya Azar. Azar ini dia pengusaha pembuat Tuhan. Ya, dia punya pabrik Tuhan. Jadi kalau orang mencari Tuhan, beli dia, karena dia yang membuat berhala. Sedangkan Nabi Ibrahim mengingkari apa yang dilakukan oleh bapaknya. Ibrahim Hanifah Muslimah. Dia mentauhidkan Allah, dia Muslim, dia beribadah hanya kepada Allah. Maka disebutkan dalam surat Al-Anbiya
bagaimana permusuhan antara Ibrahim dengan bapaknya dan kaumnya. Ibrahim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengatakan kepada bapaknya apa? Iqalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika itu Ibrahim dan kaumnya berkata, Ibrahim berkata kepada kaumnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta bapaknya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang saat itu mereka menyembah berhala-berhala. Kalau kaum Nuh, ya, cucu-cucu daripada kaum Nuh menyembah apa? Orang-orang soleh, patung-patung orang soleh dari sebelum mereka, yaitu Lata, Uzza, Manat, Yahuz, Ya'uq, Nasr. Dan itulah ya warisannya disembah oleh bapaknya Ibrahim dan kaumnya, hingga hal itu ditentang oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baru berlepas diri, ya, karena apapun itu, selama hal itu penyembahan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah haram dalam syariat ini. Itu adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah, ya, menyembah kepada bulan, kepada matahari, batu, kubur yang dikeramatkan, ya, kemudian pohon-pohonan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk kesyirikan dan ditentang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim disebutkan adalah sebagai bapaknya tauhid, bapaknya tauhid. Kemudian kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan. Ya. Jadi kami mengingkari apa yang kalian lakukan dan di antara kita itu ada namanya permusuhan. Ya, permusuhan. Ada kebencian, tidak akan satu yang namanya tauhid dan kesyirikan. Tidak akan menyatu yang namanya ya beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Selamanya permusuhan ini akan terjadi hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Ini dilakukan oleh Ibrahim sampai dengan bapaknya, luar biasa. Begitu pula yang keempat, sampai Nabi Ibrahim itu dimusuhi atau diusir oleh kaumnya. Jika dalam surat Al-Anbiya disebutkan ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan yang namanya patung-patung yang ada di istana, ya, raja mereka yaitu Bani Namrud, ya, maka Ibrahim itu dipanggil, ya, disidang oleh kaumnya, ya. Ibrahim ingin dipojokkan oleh kaumnya, ya, sehingga dalam riwayat ketika ditanya Ibrahim siapa yang menghancurkan patung ini, ya, maka Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabira, ya, sungguhnya yang melakukan menghancurkan tersebut itu adalah patung yang paling besar, ya. Kemudian kaumnya mengatakan tidak mungkin yang besar, ya, yang menghancurkannya, ya, tidak mungkin. Maka Ibrahim mengatakan, engkau kalian telah mengetahui bahwasanya patung tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa kalian sembah? Kenapa kalian sembah? Kenapa kalian ibadahi? Patung tersebut tidak memberikan kalian manfaat, memberikan mudarat, tidak membahayakan dan mencelakakan kalian, tidak memberikan sesuatu yang mudah bagi kalian. Kenapa kalian sembah? Maka dengan marahnya, ya, Raja Namrud saat itu, ya, diperintahkanlah untuk menangkap Ibrahim, kemudian membakarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, ya, kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan selamatlah Ibrahim alaihissalam.
Ikhwan dirahmati oleh Allah. Ini salah satu dari sekian banyak sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Ibrahim sebagai Khalilur Rahman. Karena perjuangannya luar biasa, pengorbanannya, rasa cintanya kepada Allah sangat tinggi, sehingga rasa cinta Ibrahim alaihissalam melebihi cintanya kebanyakan orang. Sebagaimana Nabi SAW mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lainnya. Maka khullah di sini adalah bermakna adalah derajat yang paling tinggi dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istimewa Nabi Ibrahim adalah setiap kita berselawat, khusus ketika kita sholat, berselawat kepada Nabi, maka di situ dianjurkan atau disunahkan atau dianjurkan oleh Nabi SAW kita pula berselawat kepada Nabi Ibrahim, atau disebutkan namanya salawat Ibrahimiyah. Ya, sebagaimana di tasyahud kita, insya Allah semua kita yang hafal ya. Apa bunyinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Kemudian apa? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Luar biasa. Berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Ya, ini disebutkan. Ya, ini dalam kitab tentang salat kepada Nabi yang berjejer di situ, kitab Tafsir Walul Bayan disebutkan. Dalam firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dijelaskan dalam bab tersebut. Di manakah selawatnya yang harus kita ucapkan? Ya, baik di dalam salat atau berkhusus ataupun di luar salat, maka disebutkan itu. Selawat yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Yang disebutkan di situ selawat kepada Nabi, kemudian keluarganya, dan selawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Ini istimewanya Ibrahim. Tak ada di Nabi yang lain disebutkan kecuali nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sandingkan keduanya. Maka tidak heran di poin pertama tadi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ya, sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman. Itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang disebutkan dalam kitab Fathul Qadir ya. Baik. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam di hari kiamat. Ya, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, ya, dan dikumpulkan di mahsyar, disebutkan dalam kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mawta wa Umuril Akhirah. Disebutkan dalam satu bab di dalamnya, awwalu man yalbisu yawmal qiyamah, tentang orang yang pertama kali yang akan dipakaikan baginya pakaian dari kiamat. Ya. Ternyata dalam hadis Nabi SAW, manusia pada hari kiamat yang pertama kali digunakan atau dipakaikan pakaian padanya adalah Ibrahim alaihi salam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami, mau'izah. Beliau memberikan mau'izah. Mau'izah itu adalah nasihat. Jadi Nabi SAW ya, terkadang ya, ada sesuatu yang baru yang beliau dapatkan, apa wahyu yang baru didapatkan, beliau langsung memberikan nasihat. Karena nasihat adalah bermanfaat bagi orang beriman. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling nasihat, saling ingatkan, karena saling mengingatkan sangat bermanfaat bagi orang beriman. Ini dilakukan oleh Nabi. Ibnu Abbas menyebutkan satu ketika Nabi berdiri di hadapan kami, beliau memberikan mau'izah, memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan peringatan dan sebagainya. Apa bunyinya? Faqala ayyuhan nas, innakum tursyauna ila Allah hufatan awatan ghurlan. Wahai manusia, sungguhnya kalian itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan tidak bersandal,
tidak menggunakan pakaian, bahkan belum disunat. Tidak menggunakan sendal, tidak berpakaian, kemudian tidak belum bersunat. Kama bada'na khalqan nu'id, khalqan nu'id. Sebagaimana dulu kalian ketika dilahirkan, ketika kalian diciptakan, di badan kita tidak melekat selain kain, kaki kita tidak dialaskan dengan sandal, bahkan itu belum disunat. Jumlah itu belum disunat. Baik. Kemudian bahwa inna alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalun nas yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah, manusia yang kelak di hari kiamat yang pertama kali ya Allah pakaikan kepadanya pakaian di mahsyar kelak adalah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, ini keutamaan Ibrahim. Di tengah manusia di mahsyar dikumpulkan tak berpakaian, tidak bersandal, bahkan belum disunat, Ibrahim pertama kali akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian. Ulama tafsir mengatakan, ada yang mengatakan karena inilah keikhlasan Ibrahim ketika kaumnya menghukumnya, membakarnya, maka sebelum dibakar Ibrahim alaihissalam membuka pakaiannya, ia jalani hukuman tersebut, buka pakaiannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim adalah manusia yang baik, ikhlas. Maka Allah ganjarkan di dalam di akhirat kelak dia adalah manusia yang pertama kali digunakan pakaian oleh Allah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan atau keistimewaan daripada Ibrahim alaihissalam, Allah banyak mengucapkan pujian kepada Ibrahim di dalam ayat Al-Quran. Pujian Allah banyak sekali. Kita sebut di antaranya saja. Di antaranya disebutkan dalam surat An-Najm. Allah menyebutkan dalam surat An-Najm ayat 37. Wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim ini orang yang menepati janjinya, menepati janji. Segala janji tidak pernah dia ingkari. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berbohong. Dia orangnya jujur, siddiq nabiyya, orang yang selalu membenarkan, dan dia adalah seorang nabi. Maka iman itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk menepati janji kita. Minimal kita menepati janji untuk anak-anak dan istri kita. Biasa kita kalau minta anak kita ini itu janjinya kita 1000 janji, tapi tak satu pun dari 1000 janji itu kita penuhi. Tapi yang dibuatnya Masya Allah, janganlah berjanji kepada Tuhannya atau berjanji kepada manusia. Janji kecil pun Ibrahim alaihissalam penuhi. Allah menyebutkan wa ibtala Ibrahim bi kalimat fa atammahunna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan satu kalimat atau satu perintah, maka ia menyempurnakannya. Di antaranya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat. Dalam riwayat Nabi Ibrahim bersunat usia 80 tahun. 80 tahun, luar biasa. Syariat Nabi Muhammad SAW khamsun minal fitrah, di antara 5 fitrah yang harus ditunaikan. Dalam syariat Muhammad di antaranya adalah al-khitab. Baik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah menyebutkan, aku menjadikan engkau itu adalah imam. Imam sini pemimpin. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadul zalimin. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah imam al-mustasid, imam orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang lainnya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam ala Ibrahim. Jadi sebagaimana disebutkan tadi, Nabi Nuh itu adalah orang yang mentauhidkan Allah. Tapi yang menyimpang dari syariat Nabi Nuh adalah kaumnya Nuh. Di antaranya kalau mereka tadi menggambar orang-orang saleh, ketika
soleh mati, mereka membuat patung-patung orang soleh, kemudian mereka memberikan nama sesuai dengan namanya, yaitu Wat, Suwa, Yaqut, Ya'uq, wa Nasr, sebagaimana dalam surat Nuh. Kemudian patung-patung tersebut awalnya mereka tidak sembah, mereka pajang tempat ibadah-ibadah mereka. Ketika generasi Nuh meninggal, ya, generasi Nuh, anak-anaknya kemudian sampai ke bawah meninggal. Kemudian setelah itu mereka menyembah akan berhala mereka. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak, ya, mengikuti kaum Nuh yang mensekutukan Allah, tapi dia sesuai dengan agamanya yang dibawa oleh Nuh alaihissalam. Ya, irja'a rabbahu biqalbin salim. Dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat. Jadi Ibrahim itu bersih hatinya dari iri, dari dengki, dari benci, dari segala penyakit hati. Ya, dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tidak akan bermanfaat harta benda kita, anak kita, kecuali dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, Ibrahim ini memiliki sifat hatinya bersih, hatinya ikhlas, hatinya penyabar, ya, hatinya ini dipenuhi rasa cinta kepada Rabbnya, hatinya ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya rindu kepada Allah. Nah, ini dia bersih hati. Nah, maka disebutkan, ya, dalam ayat Quran surat As-Saffat ayat 70 ayat 84, irja Allah baru biqalbin salim. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat lain Allah memuji juga, ya, inna Ibrahim la'alimun awwabun munib. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah memiliki sifat halim, sifat awwab, sifat munib. Apa sifat halim? Sifat halim ini adalah ia memiliki akhlak yang sangat baik, hatinya lapang, ya. Nah, kemudian dia tidak memiliki nama sifat marah, ya. Artinya apa? Nabi Ibrahim ini luar biasa, hatinya lapang sekali. Artinya tidak memiliki sifat marah, tidak pernah marah kepada orang, ya. Sampai orangnya menyakitinya, dia lapang dada, dia merupakan wali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sifat halim ini luar biasa kelebihannya, sifat halim. Kemudian sifat awwab. Sifat awwab ini adalah, ya, ia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktunya. Ya, luar biasa. Dia banyak berpikir kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sifat munib. Munib dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah puji dia. Allah puji Ibrahim alaihissalam dengan sifat apa? Dengan hatinya yang selamat, hatinya yang bersih, dia sifat halim. Kemudian dia memiliki sifat awwab. Begitu pula beliau alaihissalam memiliki sifat namanya munib. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan kepada beliau adalah Khalilur Rahman. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula disebutkan dalam akhir-akhir surat An-Nahl tentang sifat Nabi Ibrahim, ya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ya, jadi Allah berikan sifat sesungguhnya Ibrahim adalah ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran, ya, syakiran di an'amih. Jadi Ibrahim punya sifat ummah di sini adalah al-imam, karena beliau ini sebagai contoh dan luar biasa, ya, cocok dari pemimpin. Kemudian beliau juga qanitan dawamu at-ta'ah, selalu beribadah, qanitan. Nanti kalau punya putri tahu nama qanitan bagus, artinya apa? Orang yang selalu taat, selalu beribadah. Mahmudah qanita, bagus ya, ya, bagus namanya. Kalau punya putri, punya cucu, tahu nama dari mana? Ustaz Jais ya. Nah, Mahmudah qanita, bagus.
terpujinya wanita-wanita yang rajin ibadah, itu artinya. Kemudian Hanifah, beliau ini adalah orang yang condong kepada mentauhidkan Allah, ya. Orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, tak pernah berbuat syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mensekutukan Allah dari semenjak kecilnya, ya, tidak pernah. Di tengah kaumnya maka disebutkan walam yakunna musyrikin. Beliau tidak, ya, beliau bukan bagian daripada orang-orang yang mensekutukan Allah, ya. Maka beliau dari semenjak kecil beliau Allah jaga dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya kepada Allah, ya. Beliau bukan bagian daripada orang yang mensekutukan Allah yang di tengah-tengah kaumnya mereka adalah orang musyrik semuanya. Beliau berdiri teguh dengan mentauhidkan Allah. Begitu pula beliau mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya, syakiran, ya, li'annahu di sini adalah jama'ul qillah bahasanya. Jadi sedikit orang yang berkilah di antara 10 orang lah, ya, ke bawah. Sedikit sekali orang yang mampu melakukan hal ini sebagaimana Ibrahim alaihissalam, ya. Ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Maka Allah memilih Nabi Ibrahim, kemudian Allah dilurus bagi Nabi Ibrahim. Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Allah menunjukkan Nabi Ibrahim ke jalan yang benar. Wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kepadanya di dunia kebaikan. Sehingga seluruh agama ini mengagungkan Ibrahim, memuliakan Muhammad Ibrahim. Yahudi Nasrani, ya, apalagi Islam, luar biasa. Ibrahim ini sangat dimuliakan atau dihormati di dunia. Wa inna fil akhirati laminas shalihin. Ingat di akhirat mereka ada, Nabi Ibrahim ini adalah bagian daripada orang yang saleh. Ya. Tsumma auhayna ilaika, ini perintah kepada Muhammad. Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengikuti millah agama Nabi Ibrahim, ya, yang mentauhidkan Allah. Jadi apa? Ya, apa yang diimani oleh Muhammad SAW sama dengan apa yang diimani oleh Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah. Ya, wa ma kana minal musyrikin. Ketahuilah Ibrahim ini adalah bukan bagian daripada orang yang musyrik. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "In qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam." Wahai Allah, ya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, jauhkanlah aku dan anak-anak dan keturunanku dari menyembah al-asnam, berhala. Ya, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali keutamaan daripada Nabi Ibrahim yang mungkin kita ringkas hanya 5 saja kita sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya, dalam rangka untuk mendakwahkan akan, ya, ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ya, di antaranya Nabi Ibrahim tentunya berdoa mendakwahkan kaumnya. Sebelum mendakwahkan kaumnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendakwahkan akan bapaknya dulu. Siapa nama bapaknya tadi? Namanya Azar. Ya, Iman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang proses dakwahnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar ini panjang sekali kita sebutkan di dalam surah Maryam, insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairan, ya, karena waktu syuruk atau waktu isyraq sudah masuk sepertinya, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Semoga pelajaran atau sifat-sifat atau pujian-pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, ya, ini bisa kita ambil pelajaran kepadanya dari kejujurannya, dari kelemah lembutannya, dari kesabarannya, dari bersih hatinya, dari ketundukannya kepada Allah, dan dari budi, ya, sifat Nabi Ibrahim yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala urusannya. Dan begitu pula Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
dan mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada nomor yang menjemain subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.